Saya akan memulai dari sebuah lagu. Ini ciptaan Simanjuntak saat usia 23 tahun, masih pemuda. Bangun pemudi-pemuda. Ini belum bangun atau enggak nih ya? Bangun ya, udah bangun ini ya? Udah bangun ya. Nah, sekarang kita dibangunkan, mari kita nyanyikan ini dan akan saya berikan sebuah pertanyaan tentang lagu ini. Bagaimana pemuda berkomitmen ke hal-hal yang lebih baik ke depan sebagai agent of change ya, yang cinta kepada kemerdekaan, anti penjajahan. Gitu. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, 2, 3 ya. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, tanganmu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu mencari tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Coba renungkan, dan ini sebuah pertanyaan. Siapakah yang lebih bertanggung jawab akan masa depan bangsa dan negara ini ke depan? Siapa? Nah, itu dia. Jadi bukan orang-orang lansia seperti kami, bukan bapak-bapak yang sudah lanjut usia dan setengah baya, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, adik-adik sekalian, pewaris bangsa, estafet kepemimpinan ini ke depan. Kalau tidak, lost generation akan terjadi, maka bumi, negara dan bangsa ini akan bubar. Oleh sebab itu pertemuan ini tidak main-main. Kalau pemuda tidak bertanggung jawab atas kepemudaan, maka lihat dan buktikan sendiri, negara ini tidak akan ada lagi. Negara ini akan berantakan. Nah, oleh sebab itu kita dimotivasi, disemangati menjadi pemuda yang baik ke depan. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh presiden kita yang pertama, siapa? Insinyur Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuubah dunia. 10 pemuda mampu mengubah dunia. Gak bisa disepelekan para pemuda ini. Para pemuda ini punya banyak potensi yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam budaya orang Batak juga disebut naposo napuna gogo, natua-tua napuna sipaingot. Natua-tua haroroan ni pemuda, naposo haroroan ni gogo. Jadi gogo itu sama kalian. Pemuda mempunyai talenta-talenta yang luar biasa. Jadi kalau kalian perhatikan, karena saya pendeta, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ternyata juga Tuhan kita ini menggunakan para pemuda untuk memimpin. Coba lihat, pertama sekali dia menggunakan Musa untuk mengeluarkan bangsanya, memimpin bangsanya keluar dari perbudakan menuju kebahagiaan yang penuh susu dan madu. Itu perjuangan kepemimpinan Musa. Mentransformasi, merubah, menginovasi. Berpihak kepada penderitaan. Jadi kepemimpinan yang diserahkan oleh Allah kepada Musa. Persoalan, Musa tidak sanggup mengarah ke Kanaan. Itu sebabnya dia digantikan oleh Joshua. Lihat, Joshua pemuda. Jadi Tuhan ini juga cinta kepada para pemuda-pemuda karena mempunyai gogo yang luar biasa. Punya gogo yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, adik-adik sekalian, selamat. Ternyata bagimulah kemampuan yang luar biasa. Engkau memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang kedua, ternyata Tuhan kita ini juga
di dalam Matius 25 telah membagi-bagikan talenta yang berbeda kepada saudara-saudara. Tuhan kita yang kekasih ini telah memberikan masing-masing kalian, masing-masing kita talenta, kemampuan, bakat yang berbeda-beda. Jadi kalau dia mampu merubah sesuatu, berarti dia mengolah talentanya, mengembangkan talentanya sesuai dengan apa pemberian Tuhan. Nah, persoalan kadangkala lasoi pakke do talentai. Laos itu tukus talentai. Ibu mate talentai. Jadi mereka-mereka yang suka nongkrong, yang suka duduk melamun dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang tidak berkenan mau mengembangkan talentanya. Sekali lagi, selamat adik-adikku yang kekasih, saudara-saudaraku, semua kalian kebagian talenta, Tuhan memberikan talenta masing-masing. Sekarang kita bagaimana berhadapan dengan situasi dunia? Karena yang diinginkan Tuhan kita, talenta dan pemberian bakat kepada masing-masing harus dikembangkan. Coba kita lihat dulu, di manakah kalian berada? Di manakah pemuda-pemuda kita ini berada? Kalau pemuda tidak memahami konteks, kalau pemuda tidak memahami situasi yang terjadi, bagaimana mungkin dia merubah situasi? Bagaimana mungkin dia menjadi agent of change, agent of development, agen-agen pembangunan dan agen-agen dari perubahan? Nggak mungkin dong. Nah, oleh sebab itu kuasai konteks. Kuasai. Kalian sudah memiliki segalanya. Kuasai konteks. Ada 3 konteks yang terjadi. Saya coba singgung beberapa hal. Konteks kita yang terjadi, di mana kita sekarang berada, ternyata dilingkari oleh 3 konteks. Konteks yang pertama, konteks makro. Konteks yang kedua, konteks meso. Dan konteks yang ketiga adalah mikro. Saya akan jelaskan sederhana. Konteks makro seperti ini. Konteks makro, kita berada di tengah globalisasi, revolusi industri, jaringan internetisasi, media-media yang online dan lain sebagainya. Globalisasi. Saudara sekarang berada di tengah globalisasi revolusi industri 4.0. Ya, jadi perhatikan apa yang terjadi. Zaman kita sekarang ditandai oleh internetisasi ini. Zaman kita di sini. Apalagi saudara-saudara kaum milenial, generasi Z, ya. Sekarang duniamu adalah dunia internetisasi, dunia globalisasi. Lihat, globalisasi dari kata globe, globe dunia. Jadi kita sekarang di satu dunia, mendunia. Tidak ada batas antara dunia Indonesia dengan dunia yang lain. Gak ada batas. Ada nggak? Enggak kan? Semua terkoneksi, terhubung dengan cepat. Lihat globalisasi yang terjadi. Apa yang ada di dunia sana, kita bisa lihat di dunia sini. Terkoneksi. Online, transportasi online, dan lain sebagainya terjadi. Sebenarnya ini memiliki kekayaan dan menjadi berkat, tetapi juga mampu menjadi laknat dan kutuk. Bisa jadi kutuk ini kalau kita tidak mampu menyikapi dengan baik. Kalau kita tidak berhasil memanage ini dengan baik. Globalisasi misalnya yang ditandai dengan internetisasi, ditandai dengan zaman handphoneisasi, ditandai dengan media-media sosial yang terjadi. Ini saudaraku, ini adalah ciptaan Tuhan. Oh, ale alogo. Apa lagi teh? Apa lagi uduknya itu? Bo anjolo tonakon. Butamu teh? Yang butamu deh? Bah, itu. Zaman milenial lagi pote de oh ale alogo.
Oh ale alogo bo ajolo tonakon. Hempod do kani? Hempod do na ni teh. Oh ali alogo do kan mabuat tona marhite hempod ton. Wala tado ison ibu matonai marhite alogo. Itu teh. Je hita do parjolo mabain hempon kan? Dia menciptakan orang Batak do. Alane dina pe ngede Batak. Oh ali alogo pasajo tonakon. Ini adalah sebuah berkat sebenarnya. Nah, gunakan ini jadi berkat. Ilmu teknologi yang berkembang, revolusi industri yang ditandai dengan internalisasi adalah sebuah berkat. Tuhan yang mencipta Alfa dan Omega. Jangan ada satu orang pun yang mengatakan bahwa ini adalah ciptaan yang lain. Bukan, Tuhan yang mempunyai. Nah, oleh sebab itu ini harus jadi berkat. Gunakan ini menjadi sebuah kesempatan. Gunakan ini menjadi sebuah berkat, memperkaya engkau dengan berbagai hal. Jangan gunakan ini menjadi musuh, merusak moral, merusak mentalitas, dan lain sebagainya. Konteks makro. Saudara masih berada di tengah suasana ini. Sekali lagi, lihat zaman dulu juga Babilonia atau siapa ya, waktu terjadi Ayat Nasumar. Sinuh ya. Waktu terjadi harusnya bahasa Indonesia Ayat Nasumar. Nah, air bah terjadi, ya kan, semuanya sudah dihukum, semuanya sudah mati. Tapi ada orang yang mengatakan, oh kami bisa antisipasi itu. Mereka melawan dengan teknologi Babel, apa namanya? Menara Babel. Jadi sebenarnya Menara Babel adalah tangkisan kebijakan Allah. Kau bikin seperti itu, kami bisa lompat, bisa melebihi apa yang engkau. Itulah mereka-mereka yang memanfaatkan ilmu dan teknologi menjadi laknat melawan Allah. Jadi sebab itu saudara-saudaraku, adik-adik sekalian, manage dirimu, pimpin dirimu. Sebelum memimpin orang lain, tadi sudah dijelasin integritas yang lebih baik ke depan. Gitu ya. Nah, ini kan banyak yang bisa kita lakukan dengan ini. Jadi misalnya kalau kita nggak mampu bahasa Inggris, kita mau kursus sendiri, di sini ada. Mau otodidak, di sini ada. Mau nasihat yang baik, di sini ada. Gunakan ini menjadi berkat, mempercepat pelayananmu, mempercepat maksud dan tujuan. Tetapi sekali lagi, jangan gunakan ini menjadi musuh, menjadi hoax, pengalu-aluan. Kalau misalnya saudara sedih, jangan tuliskan kesedihanmu di Facebook, aku merasa sedih, supaya engkau tidak dicari-cari yang lain. Ali gudang do mama kau gebi pangalu kan, soboto, mana tok song tu, lomo-lomo na tong, ada kadongan, diajaklah kawan-kawannya untuk menyerang musuhnya. Sobinoto para seson, lomo-lomo na do, ya tong, jaloi hepeng. Jadi banyak juga yang menggunakan ini menjadi maksud yang lain. Itu konteks makro. Kita berada dalam suasana ini. Sekali lagi, terima kasih Tuhan engkau berikan. Jadi sekarang kan udah bisa chat GPT, tapi hati-hati. Chat GPT, ya, chat GPT-mu bisa menjadi musuh Tuhan karena engkau menjiplak sesuatu dari chat GPT. Mabainaha juga karangan tesis, karangan aha, judulnya, bajo. Chat GPT, 4 orang jo, boy, turu susu rapi dengan baik. Hati-hati deh ya, artinya kalau ini kita gunakan, maka kerugian ada pada kita sendiri. Ada sebuah lagi, AI, Artificial Intelligence. Jadi ngagodang mabainon maperdebata itu. Sudah kalau ngatusan malau. Tak kubo to 3 jam dia pakai musa dari teh. Berapa jam kalian gunakan ini satu hari? Satu hari 24 jam. 24 jam mati. 24 jam terus. Merda lebih. Sudah memakai. Nah itu satu. Yang kedua, kita berada di dalam konteks meso. Para pemimpin-pemimpin yang baik, lihat konteks meso yang terjadi. Konteks gereja, beragama. Kita memang di tengah kebinekaan tunggal ika. Kita berbeda-beda. Walau kita bermaksud tetap satu juga. Tetapi lihat, masih banyak saudara-saudara kita, kelompok mayoritas, agama mayoritas,
yang mulai muncul mendiskriminasi atau tidak peduli dengan yang lain karena kelompok-kelompok kecil. Saudara-saudaraku, ini tidak boleh. Dalam konteks meso ini terjadi. Jadi kalau kita lihat ada kawan-kawan saudara-saudara kita yang memanfaatkan kemayoritasan, kelompok-kelompok mayoritas ini untuk mendominasi, mendiskreditkan, menghalalkan segala cara. Ini tidak boleh. Karena ini bertentangan dengan Pancasila kita. Konteks meso. Sekarang kita berada di dalam konteks mikro. Saya mau lihat bagaimana Samosir kita yang cinta ini. Jadi Samosir Tawon kita sekarang dalam pembangunan yang dahsyat. Luar biasa dahsyat. Saudara sudah tahu, ada flyover, luar biasa flyover, ada waterfront city, ada si Bea-Bea, ada si Pitudai, Sualudai, Siadai, Sapududai. Ada juga pertenunan dan lain sebagainya. Kita dikejar, kita bagaikan gula yang dikejar semut. Pantas BPODT pernah berkata, BPODT, tahu BPODT? BPODT pernah berkata, lihat tahun 2025 akan ada 1-2 juta stay longer di Samosir. Akan ada orang berduyun-duyun dan tinggal lebih lama untuk menikmati Samosir. Sekarang itu sudah terjadi. Kita lihat kalau hari-hari libur dan boy behita keluar sa Samosiron. Kalau hari-hari libur biasanya kita tempuh dari Pangururan ke rumah sakit hanya 5 menit, kalau hari libur 4 jam. Karena apa? Keramaian yang luar biasa. Kalau saya tanya, keramaian ini apakah ini jadi berkat atau jadi kutuk? Menurut saudara apa? Kutuk atau berkat? Berkat ya? Bagus. Jadi memang keramaian ini pastilah mereka memerlukan energi. Pastilah mereka memerlukan konsumsi. Jadi kalau 2 juta orang ada di Samosir ini, berapa mulut? Kalau ada 2 juta orang, mulutnya berapa mulut lah semuanya ini? Kalau dihitung, berapa mulutnya? 2 juta juga ya? Gak ada yang lain ya? Atau ada mulut-mulut yang lain? Nah, artinya 2 juta. Coba bayangkan, kalau 2 juta ada di Samosir, dari manakah mereka memperoleh konsumsi? Tadi sudah dijelaskan. Lihat bahwa ini adalah sebuah peluang dan berkat. Kehadiran mereka, pasti saudara memiliki teman yang luar biasa. Ada orang Keling, ada orang Bengali, ada orang Nahuni matana, na merah matana, na birong matana, si botar mata, sudah semua ada itu. Kita berbangga karena semuanya ada di sini. Tapi ingat bahwa kita juga kebinekaan itu, kemajemukan adalah memperkaya kita bersama. Gitu ya? Nah, jadi kalau ada ini budaya Batak kita ini yang luar biasa ini. Parbahul-bahul na bolon, paramak na sora balunon, partataring na sora mitop. Jadi Batak, orang Batak sebenarnya pertamuannya luar biasa, keramah-tamahannya luar biasa. Jadi saya tidak enak juga kalau memang terus kita menekankan harus ramah dengan orang yang lain. Nenek moyang kita juga sudah menekankan itu di tengah kehidupan kita. Ya, jadi ramah terhadap yang lain. Nah, berkat tetapi juga bisa menjadi kutuk. Karena mereka kadang-kadang menginginkan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka inginkan. Ya, jadi morfinisme, seksualitas bebas, ganjaisme dan lain sebagainya pasti juga mereka inginkan. Nah, oleh sebab itu jadikan ini jadi berkat, tapi lawan jadi kutuk. Ya, jadi unang itoroloho, bereng majo mulai pigi-pigi nganan, au tikia berita jadi padita, isemar mata, itomok doh tak kenasing. Generasi muda seperti kalian ini, agudang na sehingga mak ala dong musena toras nama dokon. Nah ini mah tusan itu salah itu sebenarnya, nggak bisa ya. Nah ini pemuda ke depan, pemuda pewaris bangsa, bagaimana kita ke depan? Tadi
Samosir kita ini dahsyat dalam pembangunan, tapi memiliki dua dampak. Plus, tadi sudah kita lihat, ada minus. Minusnya artinya mampu merusak manusiawi, merusak mentalitas kita, merusak karakter kita. Ya, jadi boido menegai hitung-hitungan ini kehidupan kita. Nah, di tiga konteks yang terjadi, saudara-saudara berada. Saudara-saudara menjadi pemimpin ke depan, lihat apa yang terjadi. Bagaimanakah kita mengendalikan ketiganya ini ke depan? Sekarang dan ke depan. Jadi molo dan doho bertanggung jawab. Tadi sudah disarankan supaya bagimu ada tanggung jawab yang lebih luar biasa ke depan. Bangun pemuda-pemudi. Bangun. Jangan tidur. Lengan bajumu sing-singkan untuk bangsa dan negara ini. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin ke depan? Sebagai pemuda yang berkomitmen ke depan. Jadi pemuda yang berkomitmen pastilah mencintai kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian. Nah, jadi memang pemuda-pemuda yang lalu juga masa-masa lalu luar biasa komitmennya kepada bangsa dan negara ini. Tahu Sumpah Pemuda misalnya. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Harus hidupkan. Mengaku. Harus piget. Bertumpah darah satu. Berdua. Bertiga. Oke. Artinya pemuda yang lalu juga memiliki potensi dan mau berkarya, memiliki komitmen bahwa mereka harus menjaga dan menjunjung tinggi kesatuan ini. Mereka tidak mau terpecah. Kebersamaan. Together we can do more. Lihatlah, pemuda kita zaman dulu juga. Itu tahun 1928 loh. Tiga komitmen. Kami harus berbahasa Indonesia, bernegara Indonesia, berbangsa Indonesia, bertanah air Indonesia. Itu. Memang tahun 1908 sudah ada organisasi membangun kekuatan pemuda-pemuda dengan Budi Utomo. Ya, jadi mereka kan sudah kumpul. Jadi kalau tadi bagaimana memimpin, kami kan nggak pemerintah, bangun komunitas, bangun organisasi. Tanpa diperintah juga kita bisa bangun tersendiri. Gitu ya, itu ada dari diri kita sendiri. Nah, jadi tahu nggak tahun berapa itu ya? 1998. Yang terjadi baru-baru ini, pemuda-pemuda berkumpul untuk menghalau diktatorisme kan? Masih ingat itu? Jadi diktatorisme, mereka tidak suka dengan diktator, tapi harus suka dengan demokrasi. Itu terjadi tahun 1998 dulu kan? Tumbangnya rejim siapa? Soeharto, karena ada sebuah tendensi kediktatoran. Nah, lihatlah, semuanya ini ada pada pemuda. Komitmen ini mengalir pada pemuda, di darah pemuda yang luar biasa. Darah pemuda. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara juga ikut. Bagaimana kita ke depan mewarisi segala sesuatunya ini, membangun komitmen bersama, menjaga tanah air kita ini, menjaga bangsa kita ini, anti penjajahan, anti ketidakadilan. Tadi saya lupa, satu lagi tadi, bahaya daripada globalisasi adalah ekonomi kapitalisme. Jadi hubereng, kita kan di Samosiron 90% petani. Iso doang muteh merjabu, di Samosiron doang sudah. Kan bapak tahu makta petani do. Yang saya lihat
Kenapa ekonomi kerakyatan kita, ekonomi petani kita sulit bertumbuh dibanding dengan ekonomi kapitalisme? Tahu nggak ekonomi kapitalisme? Nah, ekonomi kapitalisme hadirnya mart-mart yang ada di tempat kita. Saya nggak mau sebutkan mart apa yang sudah ada, mart-mart. Tetapi adik-adik kan sepertinya lebih keren, lebih apalah kalau belanja ke mart. Hirana hirana luar biasa, hirana hebat. Kan tahu ni dong kan? La sadong behi tanda belanja be tu pajak ni omak tai. Bau di si kotor di si, yang tikosi. Tapi lihat, jadi mulai ben omak tai harga, bapak tai harga, air gamai kan imudo. HP molo akadongan nasingi mabain harga, dangolo andok songoni. HP narikot ibabak dohot oma. Narikot dia ke anak konei do ubay naik konarganei. Jadi kalau saudara belanja ke pasar-pasar bapak dan ibu kita, walau juga itu merbelanja mau tong, mulai dokon unak boleh tawar. Nah soni nak 50.000 nak torlem 50.000. Oh sampai maringi ditawar sampai dangong ni nargana. Alanya kalau dia menaikkan harga sekali lagi itu kan kebutuhan dari anak-anaknya. Jadi lihat betul, dia mulai kan diturho gabi rupiah ke anak-anak tadi. Nah, apa yang mau kita lakukan? Sekali lagi, tadi kita sudah sebut di dalam Matius 25, kesempatan sekolah ini, kesempatan bersekolah ini adalah kesempatan untuk melatih dan membimbingmu menjadi teman sekerja Tuhan untuk melakukan yang terbaik esok dan ke depan. Ingat itu. Jadi uban namar sekolah naing merlatih lao melatih talenta nilaian ni Tuhan itu asa boy pahit bangomui gabedongan ni Tuhan ima muse lao mangula makobasi na pinasahat ni Tuhan itu dia. Jadi sekarang sebenarnya adalah kesempatan berlatih diri untuk menjadi teman sekerja Allah. Ido. Dia uno taripu. Dia mulai lengkapi ngadong iho sa sitong na talentai, alai disempurna komai di sekolaon, yang nanti akan muncul bahwa engkau ditetapkan menjadi teman sekerja Tuhan. Itu ya. Jadi selamat adik-adik sekalian, nadong iho, latih terus. Nah, gunakan kesempatan yang ada, gunakan informasi dan teknologi yang canggih ini untuk melatih engkau menjadi teman sekerja Tuhan dalam pelayanan. Nah, itu dia sekali lagi berkomitmen ke depan menjadi orang yang lebih baik. Paulus pernah berkata, ini saya ambil dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ini kata Paulus kepada orang muda. Hai Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Timotius, janganlah seorang, barangkali usianya masih berapa, di bawah 20 tahun barangkali. Janganlah seorang menganggap engkau rendah. Nah itu dia. Jadi saudara-saudara, perkataan Paulus kepada Timotius, sidogar muteh, bistok. Pangururan. Purman, ya? Purman. Hai Purman. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Tetapi jadilah teladan. Nah itu dia. Ya sudah saudaraku adik-adik sekalian yang terpilih 60 ini, mari kita lakukan bersama ini. Sebagai orang pemimpin masa depan, sebagai pemuda yang berkomitmen, ayat yang saya pilih ini 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau masing-masing rendah, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu. Suci, jauhkan hal-hal yang membahayakan, dan dalam tingkah lakumu. PK2T. Hafal itu ya. PK2T. PK2T. Dalam perkataanmu,
dalam kasih-Mu, dalam kesucian-Mu, dalam tingkah laku-Mu. Sekali lagi, kita sama-sama mengatakan, jadilah teladan dalam perkataan-Mu, kasih-Mu, kesucian-Mu, dalam tingkah laku. Selamat menjadi pemimpin yang berkualitas. Selamat menjadi pemimpin berinovasi, bertransformasi, change of agent, change of development. Saudara pasti bisa. Yes, we can. Together we can do more. Ada dua jenis uang ini. Satu cantik, berseri, molek, wangi. Tapi satu lagi kumal dan dapat dari sampah dan maragong-agong dan ada bau-baunya. Nggak layak lah ini untuk dikantongi karena kotor. Nah, tapi kalian pilih yang ini kan? Ini tidak, itu kan? Asayawon. Dang? Pilih mana nih? Dua-duanya juga. Kenapa saya memilih keduanya? Sedangkan yang satu uang itu bersih tanpa noda, yang satu lagi remuk dan kotor. Karena menurut saya itu walaupun dia bersih, walaupun dia kotor, nilainya tetap sama. Oh, bernilai sama. Iya. Jadi, oh ya, oke. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, silakan. Dipilih dua-duanya. Karena apa? Satu yang bersih, satu yang kotor. Karena dia memiliki nilai yang sama. Di sini saya ingin menambah, kita harus bisa menjadi seperti uang ini. Walaupun kita diremuk, diinjak-injak, kita harus memiliki harga diri yang sama. Kita tidak mau merendahkan diri, bukan tidak mau merendahkan diri, tapi kita harus bisa menjaga diri kita. Maksudnya dimanapun kita berada, kita harus tetap berharga. Seperti kita ibaratkan emas. Emas ditaruh di lumpur maupun di mana aja, dia tetap emas. Begitu juga dengan uang. Terima kasih. Bagus, mantap. Ya. Baik. Nah, tadi jawaban adik-adik sekalian benar. Nah, kalau kita ibaratkan ini adalah personifikasi manusia pemuda. Ya. Tampan atau jelek, yang tidak layak atau layak, bagi Tuhan adalah layak. Adalah harum di mata Tuhan. Pemuda-pemuda semuanya harum di mata Tuhan. Kemana juga saudara pergi, Tuhan menggunakanmu, melayakkanmu. Yang kotor juga, orang-orang pendosa juga, orang-orang yang setia juga, bagi Tuhan semuanya layak dan dilayakkan oleh Tuhan. Tinggal pertobatan yang dinanti. Bangun pemuda-pemudi, tanggung jawab ke depan ada pada bagimu. Berangkatlah dengan damai. Saudara dihunjuk Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi pemuda yang berkomitmen, inovatif, transformatif. Jangan hal-hal negatif merusak kepribadianmu, hidupmu. Tapi jawab segala sesuatu dengan perkara, sebab engkau memiliki spiritualitas yang dipilih oleh Allah. Itu ya. Jadi kemana saja engkau pergi, jadilah berkat, jadilah pemuda yang baik, yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa ini, negara ini, memimpin gereja ini, memimpin. Jadi kalau ada organisasi-organisasi terkecil sekalipun, Tuhan menghunjukmu, Tuhan menggunakanmu menjadi pemimpin di tempatmu. OSIS misalnya. Jadi jangan kira itu bukan kepemimpinan dari Tuhan. Tuhan juga menggunakanmu untuk menjadi berkat di mana saja engkau berada. Yang kedua, saudara-saudara, memang kalau kita berbicara soal kepribadian, ya, tidak ada manusia tadi yang tidak berkenan. Jadi kalau disebut dalam Kejadian 1:27 itu, ini sekarang beralih sedikit kepada agama. Memang kita pemuda-pemuda ini imago Dei namanya. Jadi pemuda-pemudi imago Dei, wajah-wajah Allah. Jadi wajah-wajah Allah sebenarnya kita ini. Tapi waktu saudara dibentuk, tikitop paho songot tanoi,
Kan kita pernah bikin orang-orangan dengan tanah liat. Bikin matanya 2, bikin hidungnya 2, 1. Nah terus bikin lubang hidungnya. Pada saat itu Tuhan dihembuskan nafas kehidupan. Jadi martodina mangolu, itu dia. Jadi kita punya roh di sini, roh yang bangkit dan mampu menggerakkan perubahan. Nah itu dia. Jadi todina dihoi kan seperti alogo di Luson. Oh ale alogo inna kan alai bering majo kapal layar. Jadi kapal layar kan ada do layarna. Jadi kalau dia mau bergerak, maka angin akan menerpanya sampai kepada tujuannya. Saudara diberikan sebenarnya roh angin oleh Tuhan, Roh Kudus itu. Ya Roh Kudus itu sebenarnya menempamu, mendorongmu menjadi pemimpin yang baik ke depan sampai membawa organisasimu sampai kepada tujuan yang baik. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, pemuda yang berkomitmen, jadilah pemuda yang inovatif, transformatif, change of agent, change of development. Gunakan waktumu, isilah hidupmu. Engkau sekarang dipilih, walau ternyata masih dilatih, untuk menjadi ahli di dalam bakat, sebab bakatmu akan digunakan Tuhan menjadi teman sekerjanya, memimpin bangsa ini ke depan. Begitu ya? Oke, demikian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.